Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Latifianto. Selamat datang di channel ini, sebuah channel yang akan selalu menyajikan, mengetengahkan diskusi-diskusi terbaru mengenai perkembangan Timnas Indonesia. Timnas yang kita banggakan, skuad Garuda. Oke, jadi teman-teman mungkin sudah pasti tahu ya kabar soal Martin Paes yang sudah resmi bisa bermain untuk Indonesia. Kalau dengan Arab Saudi mungkin belum bisa turun, kemungkinan nanti ketika Timnas Indonesia melawan Australia di GBK. Saya tidak perlu menjelaskan siapa Martin Paes ini dan bagaimana kualitasnya di bawah Mister Gawang, terutama Mister Gawang FC Dallas di MLS, karena teman-teman sudah pasti tahu dan saya juga sudah menjelaskan soal Martin Paes ini di video-video saya yang sebelumnya. Jadi di video kali ini saya tidak akan membahas lagi siapa itu Martin Paes, teman-teman. Kapan pastinya dia akan bermain untuk Timnas Indonesia setelah resmi diumumkan oleh Pak Erick Thohir. Apakah nanti saat melawan Arab Saudi atau ketika Timnas Indonesia menjamu Australia di GBK. Kita tunggu saja kabarnya seperti apa. Tapi yang ingin saya bahas di video kali ini adalah soal salah satu negara di Asia, tim di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang panik saat mengetahui Martin Paes sudah resmi bisa bermain untuk Indonesia di putaran yang ketiga nanti. Negara tersebut adalah Cina yang berada satu grup dengan Indonesia, yaitu di grup C, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru mampir ke channel saya ini dan belum menonton video-video saya sebelumnya, saya kasih tahu kalian bahwa perjalanan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia itu bakal dimulai pada tanggal 5 September mendatang. Nah, menjelang pertandingan pertama tersebut, tim-tim yang masuk di putaran yang ketiga kualifikasi itu memang sedang sibuk mempersiapkan skuad terbaik masing-masing. Salah satunya ya timnas yang kita banggakan, yaitu Timnas Indonesia yang terus memaksimalkan persiapan dengan mendapatkan atau mendatangkan tambahan kekuatan baru, yaitu dengan resminya Martin Paes bermain untuk Indonesia. Sekali lagi saya bahas di video ini, teman-teman, bahwa Martin Paes ini belum lama ini itu diumumkan sudah bisa membela skuad Garuda setelah PSSI menang sidang di FIFA. Martin Paes diketahui sebelumnya belum bisa membela Timnas Indonesia meski dia sudah resmi menjadi warga Indonesia atau WNI sejak tanggal 30 April 2024. Namun setelah itu dia belum bisa memperkuat tim merah putih Timnas kita karena perpindahan federasi dari KNVB Belanda ke PSSI itu tidak kunjung disetujui oleh FIFA. Hal itu terjadi karena Martin Paes, teman-teman, diketahui pernah membela Timnas U21 Belanda saat dia berusia 22 tahun. Jadi buat teman-teman yang bertanya, kenapa sebelum-sebelumnya Martin Paes tidak bergabung, tidak bermain untuk Indonesia meskipun dia sudah WNI, ya itulah alasannya, itulah sebabnya. Saat itu FIFA belum menyetujui perpindahan federasi Martin Paes karena ya alasan yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau misalnya ini sudah dibahas di channel-channel yang lain, ya tidak apa-apa ya, saya mau menguatkan saja. Jadi ceritanya kemudian setelah PSSI mengajukan banding dan melalui penantian yang sangat-sangat panjang menurut saya, akhirnya Martin Paes ini ya seperti yang kita ketahui sekarang gitu informasinya. Di mana dalam 2 hari ini kita mendapatkan kabar bahwa dia sudah dipastikan bisa membela Timnas Indonesia, utamanya nanti di putaran yang ketiga. Nah, kabar baiknya teman-teman, tentu kabar baik ini bagi kita, bagi Timnas kita, bagi masyarakat Indonesia, bahwa kepastian soal Martin Paes yang sudah resmi bisa memperkuat Timnas Indonesia ini, ternyata membuat calon lawan Timnas Indonesia di Asia itu mulai panik. Salah satunya tim yang sudah gelisah dan nggak nyenyak tidur itu adalah Cina.
yang dikabarkan mulai panik dengan adanya tambahan pemain sekelas Martin Paes di skuad Garuda, di skuad asuhan Sintayong. Nah, media Cina yaitu Sohu menyoroti soal bergabungnya Martin Paes yang dikenal sangat baik sebagai pemain krusial, pemain penting di klub Dallas MLS Amerika Serikat. Sohu menyoroti resminya Martin Paes dengan menulis bahwa timnas kita, timnas Indonesia terus melanjutkan proses naturalisasi dalam skala besar. Tulisan tersebut itu baru naik atau baru dipublish hari Selasa kemarin. Sohu kemudian melanjutkan laporannya di artikel yang sama dengan menulis kalau pemain ke-14 sudah bergabung dan semua posisi telah diperkuat secara komprehensif. Sehingga prospek tim nasional Cina itu tidak pasti, kata media tersebut. Jadi kehadiran Martin Paes ini nanti di putaran ketiga itu membuat media Cina langsung cute dan menganggap Cina, timnas Cina tidak memiliki masa depan yang cerah, yang pasti. Ini adalah bukti bahwa mereka sebenarnya mengakui kekuatan timnas kita, timnas Indonesia yang tidak tampak pada ranking FIFA. Nah, ranking FIFA kita itu kan 133. Ya memang tidak menunjukkan tim yang berkualitas, tim yang kuat sama sekali. Tapi itu secara peringkat. Sementara faktanya, ya belum bermain saja, media Cina sudah tidak percaya diri dengan kekuatan timnasnya sendiri. Mereka menilai bahwa timnas kita, timnas Indonesia, skuad Garuda akan menjadi lawan yang menegangkan. Karena kita silih berganti merekrut pemain naturalisasi. Bahkan secara khusus, mereka itu memberi catatan bahwa Martin Paes bisa menjadi ancaman yang nyata karena dia dipastikan akan menambah kekuatan timnas Indonesia utamanya di lini belakang, yaitu khususnya di sektor penjaga gawang. Ini sektor yang krusial juga, teman-teman. Nah, bergabungnya Martin Paes dipastikan timnas Indonesia memiliki total 14 pemain naturalisasi jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laporan Sohu yang diikuti dari media Korea Selatan, Spotkan, disebutkan bahwa masyarakat Cina itu tegang sekaligus panik saat mendengar timnas Indonesia mendapat tambahan pemain naturalisasi. Menurut media tersebut, tambahan pemain yang didapatkan oleh timnas kita, timnas Indonesia, juga bukan pemain kaleng-kaleng. Hal ini karena Martin Paes diketahui memiliki banyak pengalaman tampil menghadapi pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain berkualitas. Bahkan kiper kita ini juga diketahui mampu menghadang tendangan dari pemain bintang seperti Lionel Messi di MLS. Kepanikan Cina untuk menghadapi Indonesia memang sangat beralasan. Tapi sebetulnya pertandingan antara Cina dan Indonesia itu kan masih lama. Masih 2 bulan lagi, yaitu di bulan Oktober. Di mana pada pertandingan pertama melawan Cina, Indonesia akan melakoni laga tandang di Qingdao Youth Football Stadium yang berada di kota Qingdao yang saya sebut jaraknya sangat jauh dari pusat kota. Nah, meskipun pertandingan tersebut masih akan digelar 2 bulan lagi teman-teman, tapi Sohu dalam laporannya hari Selasa kemarin mengatakan bahwa apabila Cina tidak bisa mendapatkan poin penuh dari timnas Indonesia di kandang mereka sendiri, maka langkah timnas mereka yaitu Cina akan semakin sulit ke depannya. Artinya Sohu memprediksi Cina bakal sulit memperebutkan tempat keempat jika tidak bisa mengambil poin penuh di kandang mereka sendiri saat menjamu timnas Indonesia. Kalau mereka tidak bisa menempati posisi keempat di klasemen grup C, maka bisa dipastikan mereka bakal gagal lolos ke Piala Dunia karena tidak bisa lanjut ke putaran keempat. Nah,
Tim yang menempati posisi ketiga dan keempat itu kan akan melanjutkan perjuangannya di babak playoff untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Nah, untuk itu Cina yang juga menargetkan masuk posisi keempat besar, itu melihat timnas Indonesia bakal menjadi ancaman nyata, ancaman yang serius buat mereka. Oleh karenanya, pertandingan pada tanggal 15 Oktober nanti itu bakalan menjadi pertandingan yang tidak akan mudah bagi Cina karena harus melawan timnas Indonesia yang dipenuhi oleh sebagian besar pemain yang berkarir di Eropa, di luar negeri. Dan rata-rata mereka yang bermain di luar negeri ini adalah memiliki kualitas yang sangat baik. Nah, menjelang putaran ketiga yang bakal dimainkan pada tanggal 5 September nanti, terutama untuk Indonesia, sepertinya seluruh pemain kita, pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa, yang berkarir di luar negeri itu sedang berada pada kondisi yang sangat baik. Mereka sudah memulai musim baru dengan debut yang mengesankan di masing-masing klub mereka. Misalnya yang terbaru, Kapten Timnas Indonesia yaitu Asnawi Mangkualam Bahar. Ini menorehkan catatan spesial di Liga Teratas Thailand, yaitu dia masuk Team of the Week pekan kedua Thai League One musim 2024-2025. Penampilan Asnawi Mangkualam di pekan kedua Thai League One musim 2024-2025 memang spesial, teman-teman. Dia sudah mencatatkan 1 assist untuk klubnya sejauh ini. Ya, mudah-mudahan sampai nanti mereka berkumpul di Jeddah pada tanggal 2 September untuk menghadapi Arab Saudi, tidak ada yang cedera. Jadi mereka semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan mereka berada dalam kondisi yang terbaik sehingga nanti bisa menampilkan performa yang maksimal ketika melawan Arab Saudi di Jeddah, lalu kemudian ketika melawan Australia di Gelora Bung Karno. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya bahas di video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati sajian ini. Dan terima kasih kalau teman-teman menonton video ini sampai selesai. Di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini, serta memberikan kritik, masukan, dan saran untuk perkembangan dan peningkatan channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.